Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Nadia Aisyah Dan saya Salmalanda. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini kami ingin menjelaskan tentang konsep Tuhan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis, di mana di sini dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Narlaila MAG MPD dalam mata kuliah Quran dan Hadis. Selamat menonton. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep Tuhan. Nah, jadi di dalam makalah yang sudah kami buat di sini, dalam Al-Quran kata Tuhan dipakai untuk sebutan Tuhan selain Allah. Nah, seperti contohnya menyembah berhala, seperti hawa nafsu, dan juga menyembah dewa. Nah, namun kata Allah tersebut itu tidak dipakai pada kalimat tersebut. Tidak dipakai untuk berhala, tetapi itu dipakai untuk menyembah Tuhannya dari orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Nah, sedangkan dari orang kafir tersebut itu menyembahnya berhala. Nah, jadi di dalam Al-Quran tersebut ada penjelasan tentang dalilnya. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu, yang artinya Allah sudah ada dan tak ada apapun selain Dia. Itu di dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran sendiri yang berbunyi wal awwal wal akhir wal batin, dialah yang awal dan yang akhir, yang nampak dan yang samar. Quran surah Al-Hadid ayat 3. Nah, dari penjelasan yang hadis tadi, Allah sudah ada dan tak ada apapun selain Dia. Di sini dapat kita simpulkan bahwa di dalam hadis ini Allah itu sudah ada dari zaman sebelum kita ada. Nah, jadi kan Allah itu terlebih dahulu ada, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, lalu menciptakan manusia dan segala isinya. Nah, berarti di sini sudah dipastikan bahwa Allah itu sudah ada sebelum kita ada. Nah, sedangkan di ayat yang di surah Al-Hadid, yang dialah yang awal dan yang akhir, yang nampak dan yang samar, ini sama penjelasannya seperti tadi, yang awal dan yang akhir. Meskipun kita tidak ada, tapi Allah tetap ada. Allah ini dari awalnya sudah ada sebelum kita ada. Nah, ketika kita mati, Allah pun tetap ada. Nah, gitu. Kata Allah saja dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 269 kali. Nah, sedangkan kata Rabbi, Rabbuna, Rabbukum, Rabbuhu sebanyak 836 kali. Sedangkan kata ilahi, ilahu, ilahi, ilahuma, ilahukum, ilahatun, ilahatin, alihatuna, alihatukum, itu disebutkan sebanyak 147 kali. Belum lagi contoh seperti kata wahid, ahad, atau kalimat yang lainnya. Nah, terus untuk penjelasan berikutnya mungkin akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Salmalanda. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pengertian tentang konsep Tuhan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nadia Aisyah. Nah, di sini saya ingin menambahkan sedikit tentang pengertian konsep Tuhan. Nah, di sini keberadaan alam semesta ini tidak ada dengan begitu saja, pastilah ada yang menciptakan. Nah, makanya umat manusia mereka meyakini bahwa adanya Tuhan, adanya Sang Pencipta sekaligus yang mengatur alam semesta ini. Hal itu dikarenakan bahwa umat manusia memiliki sebuah fitrah. Umat manusia memiliki sebuah fitrah yang mana kalau kita melihat dari sejarah, banyak sekali konsep Tuhan yang mempercayai banyak Tuhan gitu. Nah, ya seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu menganut paham politeisme. Politeisme itu memiliki banyak Tuhan. Nah, mereka percaya bahwa politeisme ini mereka menganut paham politeisme, yaitu memiliki banyak Tuhan. Nah, seperti yang mereka yakini, mereka mempercayai bahwa bintang adalah dewa mereka, seperti Venus adalah dewa kecantikan mereka, seperti
mereka mempercayai bahwa Apollo atau matahari adalah dewa mereka yang paling tertinggi. Nah, ada juga nih orang-orang Hindia. Orang-orang Hindia meyakini bahwa dewa-dewa adalah tuhan-tuhan mereka gitu. Nah, kita bisa lihat dari contoh film Mahabharata. Cara mereka menyembah gitu. Nah, cara mereka meyakini bahwa dewa adalah tuhan mereka. Nah, kita bisa lihat yang mereka yakini seperti Dewa Krishna, Dewa Rukmini, Dewi Radha, nah, dan dewa lainnya. Masyarakat Mesir tidak terkecuali, mereka meyakini juga adanya Dewa Osiris dan Dewi Orisis. Yang paling tertinggi adalah Ra. Nah, ada juga masyarakat Persia, mereka meyakini bahwa adanya Tuhan terang dan Tuhan gelap. Adapun kalangan kafir Quraisy, mereka meyakini bahwa berhala-berhala adalah Tuhan mereka. Nah, di dalam Ka'bah tersendiri terdapat 360 berhala. Di situ sebagai bahan penyembah untuk para kabilah-kabilah bangsa Arab. Untuk para kabilah-kabilah bangsa Arab sebagai wujud meyakini untuk bertuhan gitu. Nah, ada juga nih yang mencampur adukan antara monoteisme yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan paganisme, yaitu keyakinan untuk menyembah berhala. Nah, hal itu terjadi dikarenakan adanya berhala yang dibawa ke tanah bangsa Arab yang dibawa oleh Amr bin Lubai. Nah, begitu. Jadi bisa kita simpulkan semuanya dari contoh-contoh yang saya beri. Kita bisa simpulkan semuanya bahwa mereka meyakini, mereka menganut paham politeisme, yaitu meyakini banyaknya Tuhan gitu. Nah, meyakini banyaknya Tuhan, makanya mereka menganut paham politeisme. Walaupun mereka meyakini kepercayaan itu, mereka juga meyakini bahwa Tuhan itu cuma satu gitu. Nah, Tuhan itu Tuhan itu cuma satu. Jadi mereka memang mempercayai bahwa mereka menganut paham politisme, tapi juga mereka meyakini bahwa Tuhan itu cuma satu. Nah, kita bisa lihat dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, di dalam penjelasan surah Al-Ikhlas ini berisi sebagian Asmaul Husna. Pengertian Allah ahad adalah Allah itu satu, tak ada sekutu baginya dan tak ada setara dengannya. Nah, berarti kita sudah tahu gitu. Nah, Allah itu cuma satu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kita perlu digarisbawahi, dialah Allah yang Maha Esa. Berarti Allah itu cuma satu gitu. Nah, di sebagian filsuf Arab, di antaranya Ibnu Sina berpendapat bahwa Allah ahad adalah Allah itu satu atau sendiri dalam ketuhanannya dan keterdahuluannya, serta tidak ada sesuatu pun yang menyertainya dalam sifat-sifat wajibnya. Nah, bisa tuh, berarti kita sudah memahami bahwa Allah itu cuma satu gitu kan. Tidak ada yang setara dengannya gitu. Nah, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, kita sudah pahami gitu. Nah, dalam surah Al-Ikhlas tuh berarti Allah itu cuma satu gitu. Nah, Allah yang menciptakan alam semesta ini gitu. Nah, Dia wajib bersifat ada dan mengetahui segala sesuatu, hidup namun tidak akan mati, mengubah namun tidak akan pernah berubah. Nah, gitu. Nah, kita lanjut. Menurut sebagian pakar bahasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul huwallahu ahad, bukan Qul huwallahu wahid. Nah, dari pengertian itu kita sudah tahu gitu. Nah, kenapa kita nggak pakai Qul huwallahu wahid? Kenapa kita pakai Qul huwallahu ahad? Karena Qul huwallahu wahid itu untuk bilangan. Karena kita kan sudah tahu gitu. Nah, Allah tidak setara dengan apapun gitu. Nah, masa kita menyamakan Allah dengan bilangan? Ya kan tidak mungkin, teman-teman. Makanya kita memakai Qul huwallahu ahad, karena kalau misalnya kita memakai Qul huwallahu wahid itu untuk bilangan gitu.
Oke, lanjut. Kata wahid termasuk kategori bilangan, sehingga sangat mungkin yang lainnya juga masuk ke dalamnya. Adapun kata ahad tidak dapat dibagi lagi. Nah, kita bisa mengambil dari itu. Kata ahad itu di dalam firman Allah yang berbunyi, Allah mempunyai nama-nama yang baik atau yang mulia, maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan nama-nama yang baik itu. Makanya kita nggak pakai wahid karena itu kan bergantung dengan bilangan gitu. Nah, kita harusnya menyeru dan berdoa kepada Allah dengan nama-nama baik itu. Nah, adapun firman yang lain yang mengatakan Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, baginya segala nama yang baik. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa kita tidak ada yang berhak kita sembah melainkan Allah gitu. Nah, karena Allah itu cuma satu gitu. Nah, Allahus Somad, Allah dialah Allah yang Maha Esa. Berarti Allah itu cuma satu gitu. Nah, tidak ada yang selainnya. Nah, dan baginyalah segala nama yang baik. Nah, nama yang baik itu kayak berdoalah, berserulah dengan nama-nama yang baik seperti Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim itu. Nah, tapi itu termasuk sifat-sifat Allah gitu. Nah, walaupun begitu tapi serulah dan berdoalah dengan nama Allah, dengan nama-nama Allah yang baik atau yang mulia. Oke, lanjut teman-teman. Pernyataan keesahan Tuhan adalah bertujuan untuk membebaskan dan memperkembangkan intelek manusia, bertujuan untuk melakukan kebenaran gitu. Nah, ada juga nih, ada yang penyembahan dilakukan kepada bermacam-macam benda. Ya, entah itu ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah dewa gitu. Nah, dan bermacam-macam lainnya. Tapi kita cuma menyembah ke Allah karena kita meyakini bahwa Allah itu cuma satu gitu. Nah, tidak ada selain darinya gitu. Nah, Allah karena kita sedang pelajari dalam surah Al-Ikhlas bahwa Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Berarti Muhammad sudah mengatakan bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Allah itu cuma satu gitu. Nah, tidak ada selainnya gitu. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan di pengertian konsep Tuhan ini. Mungkin penjelasan yang lain akan dilanjutkan lagi oleh saudari saya Nadia Aisyah. Dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan lanjutan dari penjelasan Syarah Melanda, yaitu Al-Quran menggunakan kata Tuhan selain Allah. Nah, kan tadi sudah dijelaskan di penjelasan pertama oleh Syarah Melanda bahwa orang-orang Yunani kuno itu menyebutkan paham politisme, yaitu keyakinan pada satu Tuhan, padahal Tuhannya itu banyaklah dewa-dewanya. Nah, contohnya itu seperti dewa matahari, dewa Mars yang memiliki kekuatannya masing-masing. Contohnya seperti dewa Venus yang memiliki kekuatan kecantikan, terus dewa Mars yang disebut dengan dewa peperangan, dan juga dewa lainnya. Seperti contoh yang sudah dijelaskan oleh Syarah Melanda di dalam film Mahabharata, seperti itu. Oke, lanjut. Untuk penjelasan berikutnya, yaitu Al-Quran datang untuk meluruskan keyakinan ini, di mana Al-Quran itu diturunkan ke bumi untuk meluruskan penjelasan tentang Tuhan tersebut. Nah, terus tulisan ini berusaha untuk memaparkan wawasan Al-Quran tentang hal tersebut, meskipun harus diakui bahwa tulisan ini tidak mungkin dapat menjangkau keseluruhannya. Nah, di dalam Al-Quran tersebut kan tadi sudah dijelaskan kata Allah itu sebanyak 267 kali. Nah, belum lagi kata-kata yang seperti Wahid, terus Ar-Rahman, Al-Ilah, atau kalimat yang menafikan atau yang sama seperti kata Tuhan itu, kata Allah. Nah, di dalam konsep kehidupan atau ketuhanan antara Kristen dan Tauhid Islam
Islam memiliki perbedaan yang perlu diperhatikan dalam penyebutan terhadap Tuhan. Kedua agama ini menggunakan kata Allah, akan tetapi pemaknaannya, pemahamannya itu berbeda. Nah, orang-orang Islam mengatakan Allah karena mereka yakin percaya bahwa Allah itu satu, Allah itu ada. Nah, sedangkan orang-orang Kristen ataupun orang-orang lain mengatakan bahwa Tuhan itu banyak, tapi kepercayaan mereka tuh pada satu Tuhan aja. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Nah, lalu di dalam makalah terdapat kata Allah merupakan nama khusus karena itu tidak dikenal bentuk-bentuk jamaknya. Nah, sedangkan kata ilahi itu ada bentuk jamaknya. Kita tulis dulu. Nah, oke, penjelasan di sini. Nama Allah itu ada nama yang khusus, yaitu disebutkan untuk orang-orang muslim. Nah, sedangkan ilahi itu nama umum yang bisa disebutkan oleh orang-orang selain orang muslim dan juga orang-orang Kristen lainnya. Nah, lanjut. Alif pada kata ilahi, alif, lam, dan lamnya itu dihubungkan pada kalimat ilahi berfungsi untuk menunjukkan bahwa kata tersebut dibubuhi tersebut merupakan sesuatu yang telah dikenal dan diundang. Kedua huruf tersebut sama dengan the di dalam bahasa Inggris, sama dengan huruf dengan kalimat the. Nah, dan kedua huruf tersebut tambah ini menjadi kata yang dibubuhi menjadi ma'rifah atau definisinya sudah diketahui atau dikenal. Nah, jadi kenapa jadi umum? Karena ini sudah banyak yang mengenal. Nah, sedangkan kata ini khusus. Jadi kada sembarang orang bisa menyebutkan ini, walau bisa menyebutkan, tapi keyakinannya pada orang Islam aja. Nah, sedangkan ini umum. Kayak gitu. Oke, lanjut. Dari penjelasan di sini, Allah itu nama khusus dan sedangkan ilahi itu nama yang umum. Nah, ilahi tersebut yang dibentuk dari alif dengan la itu di dalam bahasa Inggris disebutkan dengan kalimat the yang memiliki arti sudah diketahui atau sudah dikenal. Nah, sedangkan Allah tersebut banyak yang tidak mengetahuinya kalimat itu, tetapi kalimat ilahi atau yang disebut dengan Tuhan itu sudah banyak yang mengetahuinya, makanya disebut dengan umum, sedangkan kata Allah disebut dengan nama yang khusus. Nah, mungkin untuk penjelasan berikutnya nanti akan dijelaskan oleh seorang Melanda. Oke teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan bagian saya tentang perbedaan konsep Tuhan dalam agama dan agama yang lain. Nah, itu perlu diperhatikan karena pasti adanya perbedaan gitu. Nah, adanya perbedaan konsep Tuhan dalam agama dan agama yang lain. Nah, mereka nih Islam sama Kristen tahu itu sama-sama menggunakan nama Allah, tapi mereka
Ini asal kata dari Allah. Nah, dari huruf alif dan lam. Allah itu asal katanya dari ilah, yang guguhan hurufnya ada alif dan lam. Alif dan lam. Oke, lanjut. Nah, nama Allah ini itu nama khusus gitu nah. Walaupun nama Allah ini tidak jamak, tidak ada menjamakan karena ini nama khusus, bukan nama umum. Beda dengan ilah. Ilah ini nama umum. Mereka mempunyai jamak plural yaitu alihah. Itu jamak pluralnya. Sedangkan Allah tidak ada. Allah tidak mempunyai jamak gitu nah. Karena Allah ini adalah nama khusus. Allah itu huruf aslinya dari ilah. Guguhan hurufnya itu alif dan lam. Nah, ini tidak ada jamaknya. Itu nama Allah ini nama khusus gitu nah. Tidak ada yang bisa menyandingkan nama Allah ini. Sedangkan ilah itu ada jamaknya karena ilah ini adalah nama umum gitu nah, nama umum. Makanya adanya ilah itu karena ilah ini jamak, ilah ini umum, makanya dia berjamak. Ya, jamaknya itu adalah alihah. Nah, gitu. Nah, lanjut. Dalam bahasa Inggris ada juga namanya nama khusus dan ada juga nama umum gitu. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Inggris nama umum dari Allah yang mereka sebutkan di Islam, untuk Inggris itu good ini adalah lanjut. God ini adalah sebutan dari nama Allah juga, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, tapi God ini untuk nama khusus gitu nah. Beda dengan God. God ini G-nya besar, G-nya pakai huruf besar. Nah, ini umum. Ini God ini yang G-nya besar ini adalah umum. Sedangkan God ini dia hurufnya kecil di awal. Ini khusus, sedangkan ini umum. Nah, alif dan lam itu berfungsi menunjukkan kata yang dibubuhi merupakan sesuatu yang tidak dikenal dalam benak. Kedua huruf tersebut sama dengan the dalam bahasa Arab. Nah, berarti alif dan lam itu sama saja dengan the. The ini berasal dari bahasa Inggris juga. Tapi the ini dalam bahasa kedua huruf tambahan itu menjadi kata yang dibubuhi menjadi makrifah. Nah, oke. Dari al ini dia itu tambahan dari bahasa Inggrisnya itu the. Dia sama al itu sama. Mereka huruf tambahan dari makrifah. Misalnya kita memahami bahasa Inggris, huruf tambahannya itu the God. Kalau misalnya al ini dia huruf tambahan dari Allah, dari nama Allah gitu nah. Misalnya kan huruf aslinya kan Allah gitu nah. Karena ditambah jadi al berarti jadi Allah. Jadi Allah gitu nah. Itu namanya makrifah, makanya asal katanya itu dari ilah. Allah itu asal katanya dari ilah yang dibubuhi huruf alif dan lam. Nah, al dan the ini sebagai huruf tambahan saja untuk menyempurnakan kalimat itu gitu nah. Untuk menyempurnakan kalimat itu. Entah dari the ini huruf tambahan untuk bahasa Inggris, sedangkan al ini untuk bahasa Arab. Oke kan? Oke teman-teman, kita lanjut. Dari pengertian yang di atas yang tadi pasti ada perbedaan gitu nah antara kita menerangkan bahwa nama Allah di Kristen kayak gini, menerangkan nama Allah di masyarakat Kristen gimana gitu nah. Kita sudah mengetahui kan. Nah, nama Allah di kalangan semua itu semuanya nama Allah itu sangat khusus gitu nah, tidak boleh dipergunakan sama siapapun gitu nah, karena Allah itu suatu zat yang tidak dapat disentuh gitu nah, tidak dapat disentuh, makanya tidak boleh dipersandingkan nama Allah itu dengan apapun
karena tidak ada yang setara dengannya. Tapi boleh saja kita menggunakan dengan sifat-sifatnya, seperti kita ambil contoh dari Ali misalnya. Ali sifatnya rohim gitu. Nah, kita bisa aja menyandingkan kalau misalnya dari sifat-sifatnya. Tapi kalau misalnya Allah gitu, nah Allah dia tuh tidak boleh disandingkan dengan apapun, karena itu sudah termasuk dari semuanya. Entah itu Allah itu pencipta alam semesta gitu, nah pencipta semua alam gitu. Nah, itu sudah termasuk dari sifat-sifatnya. Kalau misalnya kita sudah menggunakan nama Allah, kalau misalnya kita menggunakan nama sifat-sifatnya saja dari beliau, itu cuma sifat-sifatnya saja yang termasuk dari situ, cuma sifat-sifatnya saja, tidak termasuk Allah itu menciptakan alam semesta ini, tidak. Kalau misalnya kita menggunakan Asmaul Husna itu, karena Asmaul Husna itu cuma sifat-sifat Allah saja. Kalau misalnya kita menggunakan nama Allah gitu, nah itu udah termasuk dari semuanya gitu. Nah, oke, lanjut lagi. Jadi kita tidak heran gitu. Nah, kita tidak heran kalau misalnya ada seseorang yang menyuruh kita di dalam Al-Quran tuh, kita sudah diperintahkan bahwa kita selalu disuruh untuk berzikir kepadanya gitu. Nah, menyebut nama Allah yang mulia gitu. Nah, makanya kita tidak heran gitu ya. Kita tidak heran kenapa di Al-Quran tuh kita diperintahkan untuk selalu menyebut nama-namanya yang mulia. Oke, lanjut lagi teman-teman. Karena kesempurnaan Allah itu, maka makhluknya termasuk manusia tidak mampu melihat wujud Allah. Namun bukan berarti wujud Allah tidak ada. Justru Al-Quran mengisyaratkan kehadiran Tuhan ada di dalam diri kita, ada di dalam jiwa kita, dan hal tersebut merupakan fitrah bawaan manusia sejak asal kejadiannya. Nah, memang kita tuh tidak melihat Allah dari mata batin kita, memang tidak terlihat. Tapi kita harus yakin gitu. Nah, kita harus yakin kalau Allah itu ada gitu. Nah, entah itu dari jiwa kita, dari kita sendiri. Kalau misalnya masih ragu gitu, nah kita bisa melihat dari diri kita, dari alam semesta, dari sekeliling kita. Alam semesta ini siapa yang menciptakan? Diri kita ini siapa yang menciptakan? Kalau bukan Allah gitu. Nah, makanya walaupun kita tidak melihat Allah dengan mata batin kita, dengan mata kita gitu, nah mata yang secara langsung gitu, nah memang kita tidak melihat, tapi kita harus percaya gitu, nah bahwa Allah itu ada gitu. Nah, di dalam Al-Quran kan sudah banyak semua menceritakan Allah gitu. Nah, di situ kita juga harus banyak-banyak bersyukur bahwa kita mempunyai dua tangan, kita mempunyai dua kaki, itu kita harus bersyukur karena itu ada ciptaan Allah gitu. Nah, adapun di luar sana ada yang cuma cacat dari tangan gitu. Nah, entah itu tangannya nggak ada satu. Nah, itu seharusnya kita syukuri gitu. Nah, kita mempunyai tangan dua, karena itu kan Allah menciptakan kita itu untuk banyak-banyak menyusyukuri, berzikir, membuat hal-hal baik ya, seperti bersedekah kan. Nah, oke, lanjut. Kenyataan wujud yang tampak Al-Quran menggunakan seluruh wujud sebagai bukti, khususnya keberadaan alam raya ini dengan segala isinya. Berkali-kali manusia diperintahkan untuk melakukan nazar, fikir, serta berjalan di permukaan bumi guna melihat betapa alam raya ini tidak mungkin terwujud tanpa ada yang mewujudkannya. Nah, sudah kita pahami gitu. Nah, nggak mungkin gitu. Nah, alam semesta ini ada begitu saja gitu. Nah, tanpa ada yang menciptakan, pastilah ada yang menciptakan. Makanya walaupun kita tidak melihat dengan mata kita sendiri secara langsung gitu, nah tapi kita harus yakin Kak, alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin tadi itu saja penjelasan dari saya tadi dan juga dari Salomena. Nah, mungkin ada sedikit kesimpulan dari tentang konsep Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu ada di mana-mana, dan setiap yang diciptakan itu pasti ada yang menciptakannya. Nah, Allah ini juga tidak bertempat di mana pun, ada di mana-mana. Nah, dan juga dari penjelasan di sini tadi sudah kita ketahui bahwa kata Tuhan itu di dalam Kristen ada banyak, dinamakan banyak, dan juga di dalam Islam itu ada yang disebut dengan kata Allah dan juga ilahi. Ya, yang di sini
penjelasan yang kurang dipahami. Allahumma fiqillah aqwamit thariq. Mungkin